action. Oke, selamat datang kembali di studio kami. Kan tadi teman saya Imam udah ngejelasin ya tentang teman saya Imam tadi udah ngejelasin tentang yang pembuatan program pakai metodenya sama white box. Itu tentang studi kasusnya itu tentang grade atau nilai ya. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin tentang ini. Tapi studi kasusnya beda. Kenapa studi kasusnya beda? Supaya nggak bosan. Oke, di sini pertama sama metodenya white box juga supaya menghasilkan program. Nanti programnya itu bakal direpresentasikan dalam bentuk tabel supaya bakal menghasilkan perhitungan cyclomatic complexity atau yang nanti lebih umum bakal disebutnya CC. CC itu apa? CC itu perhitungan untuk mencari jumlah path atau jalur dalam satu flow graph. Semakin tinggi CC-nya, berarti semakin tinggi kompleksitasnya dan sulit dipahami proses tersebut dan tentunya memiliki resiko yang besar baik dalam hal pemeliharaan atau maintenance. Nah, ini hubungan antara CC dan resikonya. Di sini bisa dilihat ya, yang pertama kalau CC-nya 1 sampai 4 itu prosedurnya simpel kan tadi ya udah di atas. Cyclomatic complexity itu perhitungan buat nyari artinya, jumlah. Nih, ini. Tuh. Itu kan maknanya artinya Iya. apa? Cyclomatic itu apa? Nggak tahu. Complexity apa? Ya udah coba diartiin di Google. Oke, Google. Ya. Google, mana Google? Atas. Nggak Kenapa bisa. Jangan pakai Google Chrome. Terus Ntar apa? error lagi. Kira tuh udah ngeklik. Nih. Nah, dari situ kan bagus tuh. Alay Makanya anjir. Goyang-goyangnya kan gitu. Mana terus? makanya Firefox aja biar nggak itu, biar nggak Ah, error. nih. Cyclomatic complexity itu kayak alat ukur untuk mengukur kompleksitas sebuah program. Nah, Oke, tadi teman saya Dika udah menjawab. Complexity Coba googling aja Ya. terus aja biar lebih jelas. Nih. googling complexity apa tadi? Cyclomatic. Kembali ke Oh iya. bisa tadi sih. Cyclomatic. Gitu ya. Oh, nggak muncul sih. Wah, kayak bahasa Inggris. Terjemahkan halaman lain aja. Ya berarti Mana? Itu. Ya tinggal itu Jadi, klik, oh iya. klik itunya terus diganti. Ya, terus diganti bahasa Indonesia. otomatis, Pak. Ya udah. Oh. Nih. Pada baik. Ya kan gitu kan. Ini mah pada baik sama yang tadi. Sama aja. Ya udah emang kayak gitu. Ya emang itu. Ya udah, pokoknya itu. Bukannya 2 pakai 2. Oke, lanjut lagi ya. Yang tadi yang pertama itu kalau nanti kita udah ngitung nyata CC-nya antara 1 sampai 4, tandanya prosedur itu termasuk prosedur yang simple. Jadi resikonya kecil, maintenance-nya jadi gampang. Kalau 5 sampai 10 ya lumayan terstruktur lah dan rada stabil. Resikonya juga masih rendah. Kalau antara 11 sampai 20 itu udah rada kompleks tuh prosedurnya. Jadi resikonya ya sedang. Kalau 21 sampai 50 itu prosedurnya termasuk yang kompleks. Ini udah ada warning nih atau alarming. Dengan resikonya juga tinggi. Kalau udah di atas 50 itu mah udah error. Udah tuh extremely troublesome. Sangat-sangat bermasalah. Untestable prosedur yang tidak dites masuknya. Dengan resikonya amat sangat tinggi. Nah, kan tadi kan ini kalau CC yang 1 sampai 4, kalau 5 sampai 10. Mungkin teman-teman bingung gimana sih ngitungnya? Jangan khawatir, kita udah nyiapin cara ngitungnya di bawah. Gimana caranya? Sabar, Pak. Yang pertama, kita ngitung jumlah region. Region itu apa? Region itu jumlah jalur yang nanti bakal dipakai di prosedur. Untuk gampangnya nanti di bawahnya ada. Yang kedua, ada VG. PG itu apa, Pak? VG ntar ada di bawah. VG itu rumusnya E tambah N tambah 2. E itu jumlah brosur pada program, N itu jumlah simpul. Gampangnya nanti di bawah ada juga. FG yang rumus kedua itu P tambah 1. P itu simpul predikat, yaitu simpul yang punya 2 atau lebih brosur keluar atau output. Mungkin teman-teman bingung kenapa ini rumus VG-nya ada 2. Karena kalau misalnya prosedur yang kita buat benar dan kita hitung-hitungannya benar, harusnya VG yang kita masukin di nomor 2 dan yang di nomor 3 itu harusnya sama. Kalau salah berarti nggak benar. Iya. Oke. Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini ada codingnya nih ya. Kita nggak usah terlalu merhatiin codingnya. Nah, kita fokus ke perhitungan CC-nya. Yang harus teman-teman ingat mungkin prosedur di script ini atau di coding ini itu ada 16 baris. Tapi kan ngitung-hitungnya dari coding juga, Pak. Oh iya. Hitung-hitung apa? Ya, ngitung Kalau bikin programnya kan harus- programnya itu kan Kan tadi udah dijelasin sama Oh Mas iya. Imam. Tapi kan ini Pak beda, Imam. Pak. Nah, ya udah. Makanya kalau nggak jelas nanti nonton lagi video pertama ini. Iya. Oh iya. Nah, Pak dari Imam. coding Bisa, tadi kira ngelesnya bisa. yang ada 16 baris tadi udah jadi nih flow graph-nya begini nih.
kalau nggak ngerti begini berarti harus nonton video pertama lagi. Bisa dilihat nanti dari 1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke 11 terus looping lagi ke 1. Oke, balik ke sini. Kita tadi pertama buat ngitung CC itu kita ngitung namanya region atau jalur. Di sini regionnya ada 3. Kalau teman-teman bingung region atau jalurnya ada 3 itu mana aja, tinggal dilihat gambar programnya. Jalur yang pertama itu dari 1, kedua, ketiga, ngambil jalurnya ke 4, terus ke 9. Kenapa enggak yang pertama tuh 1, 2, 3 terus 6? Nah kalau itu sebenarnya bebas. Kita mau jalur yang mana dulu jadi jalur yang pertama, terus jalur yang nextnya itu bebas. Kenapa nggak jalurnya itu dimulai dari, kan ini kan karena looping jadi kan muter-muter terus, kenapa kita nggak mulai dari angka 10? Ya nggak bisa karena kan tetap proses awalnya dari 1. Memang akhirnya sih balik lagi ke 1. Sama kayak balap MotoGP kan start sama endnya sama, tapi startnya tetap dari 1 kan. Tapi yang naik podiumnya juara 3-nya dari Ya bodo amat. Babu. Bodo amat. Babu. Oke, ini jalur pertama 1 2 3 terus ambil 4. Jalur kedua itu 1 2 3 6 ambilnya ke 7. Jalur terakhir atau jalur ketiga itu 1 2 3 6 ambilnya ke 9. Jelas semua? Ya. Oke, lanjut. Regionnya 3 dapat. Sekarang hitung VG-nya nih yang tadi yang rumusnya ada 2. Oke, yang pertama pakai rumus yang pertama itu ada edge atau jumlah busur dikurangi not atau jumlah simpul ditambah 2. Kalau misalnya teman-teman bingung jumlah busur itu yang mana, balik lagi ke programnya. Berhubung salah. Hitung lagi. Yang namanya edge atau jumlah busur itu ini nih, panah-panah yang ini. Yang ini. Ini kalau dihitung ada 17. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Terus Oh, 18 dah. Hah? Ya udah 18. 18. ya nanti hitung aja sendiri. Mana ada 18? Di- Coba hitung dulu. Dikurangi not atau Coba jumlah ada simpul. 18, J. Jumlah simpul itu gampang yang bulat-bulat ini udah Pak, ada 18, Pak. enggak, Anda Coba pasti salah dihitung lihat. dulu. Anda pasti salah lihat. dikurangi not atau jumlah simpul itu mah gampang hitungnya, udah tinggal ngikutin tadi codingnya ada berapa baris atau tinggal dilihat di sini lingkarannya itu angka paling tingginya atau angka terakhirnya itu angka berapa. Di sini kan 16. Berarti 17 dikurangi 16 ditambah 2. Kalau teman-teman nanya tambah 2 ini dapatnya dari mana? Itu rumus dari sananya. Jadi kalian gak usah nyolot ya. Kalau dikurangin kalian pasti bisa lah matematika kayak Oh, gini. 17 dari mana? Jumlah busur. Kalian hitung sendiri. Yang tadi yang jumlah panah-panah itu. Ini tunjuk tuh yang mana busurnya? 17 kurangin 16 itu 1. 1 ditambah 2 itu 3. Jadi VG yang pertama yang di rumus nomor A ini kita dapat VG-nya 3. Kalau benar harusnya aduh. Dasar babi. Kalau benar VG yang di B harusnya 3 juga. Kalau kita ngitung VG yang di B itu enggak sama dengan 3, berarti tandanya Agak salah. CC yang kita kerjain atau prosedur yang kita buat tadi itu tidak bisa dites. Tandanya pengujian itu cukup sampai di sini. Pak, predicate not itu apa, Pak? Predicate not itu Iya, Pak. tadi kan udah di atas. Yang mana, Pak? Predicate not itu Bapak atasnya juga jauh banget. Jelasin aja. Kan biar jelas dia dapat dari mana. Takutnya bohong. Predicate. Predikat itu simpul yang punya 2 atau lebih output. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya di sini simpul nomor 3. Dia kan outputnya 2 tuh, 1 ke 4, 1 ke 6. Nah, ini namanya simpul. Berarti Simpul 1. predikat. Kalau yang nomor 1 kan dia cuma punya 1 tuh outputnya. Berarti dia nggak termasuk. Berarti itu yang punya itu berarti ada 2 ya? Ada 3 sama 6. Iya, berarti ada 2. Ya ada 2. Iya benar. 3 sama 6. Iya, Pak. Benar kan? Iya, Pak. Iya. Benar, Pak. Nah, busurnya yang mana? Busur. Tunjukin dong busurnya. oke, biar tahu. yang VG yang kedua rumusnya predikat not tambah 1. Tadi teman saya dikit ternyata sudah membantu, udah ngitungin predikat notnya itu ada 2 ditambah 1. Kalau ditanya lagi tambah 1 yang dari mana, itu rumus dari sananya. Jadi ternyata rumus VG yang kedua di nomor B ini kita ketemu VG-nya sama-sama 3. 3 sama 3 sama kan? Iya, Pak. Sama, Iya, Pak. namanya juga 3. Berarti benar, kita bisa lanjut ke sini. Independent path sebenarnya itu penjabaran dari region. Kita kan tadi ngomong regionnya itu 3. Istilah kasarnya kalau di independent path itu kita tanggung jawab, kita suruh ngejabarin 3 itu yang mana aja sih jalurnya. Nah, misalnya yang path pertama ini dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 9. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Berarti dia ngambil yang itu kan, yang jalur pertama tadi yang saya bilang. Jalur kedua dia ngambil 1, 2, 3, 6, 7. Dia ngambil 1, 2, 3, 6 lalu 7 di sini. Ini jalur kedua. Lalu jalur ketiga atau jalur terakhirnya dia ngambil 1, 2, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 6 dan 9. Berarti benar kan total jalurnya ada 3. Hmm.
Tepuk tangan dong. Anda udah bisa ngitung. Sekarang Benar. kalau independent path-nya udah ketemu, maka langkah keempat adalah kita nguji salah satu independent path-nya yang barusan kita buat. Ini sebenarnya bebas lagi, kalian mau ngambil jalur yang mana, entah jalur yang pertama, jalur yang kedua, apa yang ketiga. Kalau saya dan tim saya memilih buat ngejelasin atau ngejabarin path nomor 3. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita ngambil path nomor 3? Jawabannya simpel, karena kita nggak ngambil nomor 1 sama nomor 2. Iya, Oke. benar Pak. Lanjut. Bapak, Di sini sekali, Pak. ada note atau inputnya. Nah, tadi kan teman-teman dilihat nih di sini di gambar ini itu ada note dari 1 sampai 16. Nah, istilah kasarnya kalau di sini itu sekarang kita agak ngejabarin dikit masing-masing dari mereka itu tipenya apa ya? Ini tipe ya? Tipe apa ini? Mana? Yang ini void, byte, false. Fight itu not itu n itu apa ya? Not N itu nilai yang tak terhingga. tipenya kan? Tipenya kan benar kan? Tipenya. Tipe Nah, di sini itu kita ngejabarin tipenya. Bisa dilihat nomor 1 void. Kenapa nomor 1 void? Karena bisa dilihat di codingnya juga. Ya, nomor 1 itu void. Void itu kita pakai salah satu fungsinya itu untuk memulai sebuah script di Java. Nomor 2-nya byte. Byte itu untuk apa, Dik? Byte itu salah satu dari beberapa apa itu struktur data. Bisa dilihat Iya, di yang iya, coding baris iya, kedua iya. ini. Fungsinya baik buat apa? Buat gigit. Yang nomor 3. Coba kita lihat nomor 3. Nomor 3 di sini katanya dia keterangannya itu nomor 3 itu false. Kenapa itu false? Karena bisa dilihat yang nomor 3 ini kan nyabang tuh if ketentuan. Kalau ketentuannya benar dia kemana, kalau salah dia kemana. Ternyata nomor 3 ini, yang jalur nomor 3 ini setelah nomor 3 kan nomor 6. Nah, saya dan tim saya menentukan yang ke-6 itu yang false, ke-4 itu yang true. Karena kita mau ngejelasin part nomor 3 yang dimana 1, 2, 3 terus 6. Nggak bisa gitulah. Berarti 3 itu false. Nggak bisa gitu, masa 6 itu false. Soalnya true. dia aturannya kayak gini. Iya, lihatnya dari codingnya. Codingnya Baca dulu apa? codingnya. Yang false yang mana, yang true yang mana. Tuh di komen. Oh ya, Ah, luar kamu biasa. boleh gitu. Luar biasa Imam. Itu saya sengaja supaya kamu benerin. Bilang aja nggak tahu. Emang nggak tahu. Bisa dilihat yang nomor 3 itu if di sini. Terus kalau if kan yang pertama ketentuannya itu kan yang benernya dulu. Biasanya Terus salah, Pak. baru yang salahnya nggak bisa. Yang mana di mana-mana itu yang bener dulu. Biasanya salah, Pak. Nggak bisa. Pokoknya bener dulu. Iya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Berarti yang keempat itu yang benar, keenam itu yang salah. Baik. Yang khawatir nggak biasa. Pasti Lydia, ntar kamu jangan lihat tebak kan. Kamu pakai perasaan. Oke. gitu. Apa hubungannya sih? Berarti kalau nomor 3 kita ngambil false, otomatis namanya juga false. Karena dia lanjutannya dari si false itu tadi. Terus yang 9 itu di sini itu void. Kenapa 9 itu void? Padahal si 3 sama 6 nya kan false nih jalurnya. Kenapa 9 nya void? Karena di nomor 9 itu coding if nya itu atau syarat-syaratnya itu sudah selesai. Berarti nomor 9 itu kembali lagi ke netral. Berarti dia void lagi. Gitu kan? Benar kan? Nggak tahu. Ya udah biarin. Terus nomor 10-nya itu dia false lagi. Kenapa nomor 10-nya false lagi? Karena si nomor 10 ini bakal bekerja habis yang if-nya selesai, benar nggak? Ya, Berarti otomatis kalau pas kita if-nya tadi nomor 6 salah, Berarti outputnya yang salah juga. Ya. Benar kan? Ya. Berarti nomor 10 false. Oh, yes. Tepuk tangan untuk Bapak. ya, tepuk tangan diri. Sisanya pasti void semua. Kenapa sisanya void semua? Karena Anda tinggal nerusin kan, ini kan satu jalur. ya, Kalau nyabang baru milih true apa false. ya. Kalau true, Berarti benar. Kalau Iya. false salah. Iya, Udah benar. tuh. Benar kan? Mending merhatiin. Nah, terus bisa lihat di sini. Yang diharapkannya itu tidak terjadi apapun karena kode yang dikirim tidak terdeskripsi atau dalam kata lain tidak ada error. Benar kan? Benar nggak? Ya. Enggak. maaf ya Dada. Enggak apa-apa. Karena kalau nggak ada error atau tidak terjadi apapun, maka hasil yang kita harapkannya itu, hasil pengujiannya itu, si jalurnya atau sifatnya itu berhasil dikerjakan. Lanjut ke graph matriksnya. Apa sih? Yang
Nah ini kalau ngeliat ini mungkin kelihatannya ribet ya, tapi memang sebenarnya sih ribet sih. Apa bedanya? Gampang itu mah. Lanjut, kalau teman-teman buat gimana cara ngebuat, bingung gimana cara ngebuat tabel ini, gampang. Pertama tinggal ngebuat si baris sama kolomnya itu sesuai dengan jumlah simpulnya. Kan ada 16 tuh tadi. Jumlah simpul itu Jumlah simpul, dari jumlah kode atau jam buletan-buletan tadi itu yang iya. di program. Ya, jumlah buletan. Jumlah Buletan-buletan coding, tadi. jumlah baris coding. edge. Nih, Dari edge. Jumlah Iya, baris coding bukan, Pak? Dari not Edge. titik-titik itu. Nih, ini loh. Kan ada 16 tuh. Nah, Kalau jumlah enggak baris coding. dari sini, Jumlah baris coding. jumlah baris coding. Ya, oke. Lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Mana tadi? Di bawah, Pak. Hilang. Nah, ini, Pak. Nah, ini. Terus kalau udah dibuat kayak gini, teman-teman gak usah bingung gimana ngisi ininya. Karena Kenapa gak usah bingung ya? Karena kan saya akan jelasin. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. luar biasa. Benar kan? Super, Pak. Ya, Iya. super. Kalau bisa dilihat, simpul nomor 1 atau not nomor 1 itu dia yang ngeblok cuma nomor 2-nya aja. Kenapa? Kira-kira teman-teman punya gambaran nggak? Enggak, Pak. Kok yang not nomor 1 dia cuma ngeblok yang punya not nomor 2? Kenapa itu, Pak? Ya karena habis 1 ke 2 doang. Coba habis dari 1 bisa ke 3 juga. Pasti dia ngewarnain 1 sama 2 sama 3. Iya, Pak. Benar, Pak. Luar biasa kan? Benar, Pak. Benar, Pak. Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Berarti kalau misalnya 3, 4 sama 6 ya, Pak? Betul. Iya, Coba Pak. dilihat kalau nggak percaya. Nah, Tuh. nomor 3. Bener kan? Iya, Pak. Ini simple kalau kalian udah bisa Simple bikin sekali, flow Pak. graph yang tadi. Ke bawahnya itu semudah membalikkan telapak tangan. Wih. Wih. Luar biasa. Kalau ini udah nih diisi sampai not nomor 16, maka tinggal ngitung koneksinya. Koneksinya itu ngitungnya gampang. Tinggal dilihat si not nomor 1 ini dia ngarah ke totalnya ada berapa temennya. 1. Dia kan cuma ada 1 tuh. Berarti 1 dikurangin 1. Satunya itu dari mana, Pak? Rumusnya. Yang dikurangi. Oh, rumusnya. Kalau nanya dari mana rumusnya? Ya dari sononya. Iya, Pak. Iya, benar. Iya, Pak. 1 kurangin 1 berapa? Kosong, Pak. Yes. Oh, berarti semuanya dikurangi Biasa. 1 ya, Pak? Iya, betul. Oh, iya, Pak. Kayak ini 2. Ini kan total kan 2 kan? 2 kurangi 1, Pak. berapa? 1. Wih, luar biasa. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 1. Yang nggak usah dihitungin lah, pasti bisa ngitung kayak gitu tuh mah. Jumlah matriks CC-nya ada. Ini Dua, kalau Pak. dijumlahin semua ada. 2. Ini 1, ini 1 berarti ada. 2, Pak. Ada. Nah, 2. rumus perhitungan nilai CC yang terakhirnya itu jumlah matrik yang tadi Tadi 2 ditambah 1. tambah 1 berarti. Kalau teman-teman nanya kenapa ditambah 1? Jawabannya simpel, karena nggak ditambah 2. Emang rumusnya kayak gitu. Iya. Jadi Jadi 2 tambah 1 3. hebat. Kalian memang hebat. Kesimpulannya, dari seluruh pengujian yang nggak penting tadi, menghasilkan yang pertama jumlah reagent atau jadwalnya kan tadi ada 3, benar Ya. nggak? Ya. Perhitungannya pakai busur dan simpul yang di VG yang pertama, VG yang ini. Gimana coba? Nah, nih. Tuh. Ada 3 kan? Ya. Terus perhitungan yang pakai predikat Predikat not ada 3. Karena kalau beda nggak mungkin sampai sini kita. Ya. Nih, tadi independent path. Udah pasti ngikutin region kan? Ada 3. Iya. Terus yang grafik matrik tadi ada 3. 3. Oke, kesimpulannya, maka dari proses perangkatan dari listrik termasuk simple prosedur. Kenapa simple prosedur? Balik lagi ke yang tadi. Karena judulnya sih. Nih, 3 kan terletak di antara 1 dan 4 kan? Iya, Pak. Makanya dia termasuk prosedur yang Simpel. Simple. berarti resikonya Kecil. luar biasa. Super sekali, Pak. Balik lagi ke yang tadi. Oh. Mana yang tadi? Abang kuota tuh. Maka sehingga proses kendali alat elektronik pada Arduino memiliki resiko error yang Rendah. Sedikit. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Stop segini. Udah, dah. Oke. Oke. Jangan stop dulu penutupan dulu. Oh ya. Demikianlah sedikit. Kita jangan kayak presentasi kayak gitu, coba demikian lah kayak gitu. Demikianlah sedikit sharing yang nggak penting dari kelompok kami. Judulnya dikatasin dulu tuh. Oh iya, Selainnya. maaf. Anda ini ngacauin aja. Iya. Oke, demikianlah sedikit sharing ilmu dari saya dan kelompok saya. Ya, saya tahu banyak nggak pentingnya, tapi minimal bisa ngebantu buat teman-teman, terutama besok yang mau UTS. Saya tahu yang terakhir juga banyak yang nggak masuk karena memang jadwalnya dadakan. Saya juga jujur yang masuk aja tuh bingung. Ini juga belajar dadakan, nyiptain rumus sendiri. Ya kalau mau dipakai ya monggo, kalau enggak ya nggak usah nyolot. Oke, sekian dan terima kasih. Ini tinggal di stop kan? Cancel. Iyalah. Siap. Sap.